pendidik. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kurikulum pembelajaran. Pembahasan ini saya ambil dari keempat video yang linknya saya cantumkan pada deskripsi video kali ini. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Enjoy watching! Melalui kurikulum, pengalaman belajar siswa dibentuk dari titik awal hingga akhir. Berikut penjelasan pengertian komponen dan fungsi kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Titik kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada fungsi kurikulum. Adapun fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantung pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principles of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, evaluasi. Umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. 1. Tujuan pembelajaran atau konten. 2. Panduan pedagogi. 3. Panduan asesmen. Komponen itu dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Begitupun peserta didik yang beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Selain itu, kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Dari sinilah peran para pendidik sebagai pemilik dan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Maka dari itu, perubahan kurikulum sangatlah penting. Pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum dan semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Berikut, saya akan menjelaskan alasan mengapa kurikulum perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Melakukan adaptasi kurikulum dengan cara merancang kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disingkat sebagai KOSP. KOSP adalah dokumen hidup sehingga KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis tetapi juga faktor budaya dan sosiologis. Adapun kerangka dasar kurikulum yaitu tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum,
prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang terakhir, capaian pembelajaran. Melanjutkan pemahaman bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan dan kebutuhan murid. Setiap satuan pendidikan sudah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya. Karena kurikulum sifatnya dinamis, kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Adapun setiap sekolah juga mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Berikut komponen operasional satuan pendidikan yaitu 1. Karakteristik satuan pendidikan, 2. Visi misi dan tujuan, 3. Perencanaan pembelajaran mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas tujuan pendidikan. Keempat, pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kelima, sistem pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Adapun 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan yang terakhir melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mungkin cukup sampai sini pembahasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. See you next time. Thank you.